Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Orismi. Di video kali ini aku mau bikin cake potong dengan 4 varian rasa yang teksturnya tuh super lembut dan empuk banget. Aku bikin pakai metode all in one, jadi super praktis, cepet, dan teksturnya ini memang benar-benar super lembut dan empuk. Ditambah pakai berbagai macam topping jadi lebih menarik, dan ini cocok banget buat ide bakulan, suguhan, atau buat isian snack box. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Tambahkan dengan 4 butir telur utuh, 2 butir kuning telur, 7 gram SP, aku pakai merek Quick 75, 90 gram gula pasir, 90 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, dan 1 sendok teh pasta vanila. Setelah semua bahannya masuk, selanjutnya kita mixer dengan kecepatan tinggi ya, selama kurang lebih 8 menitan. Sampai adonannya mengembang, berwarna putih pucat dan mengental. Di sini baru aku mixer selama kurang lebih 2 menitan. Kemudian aku bersihkan bagian samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau mixer. Dan lanjut di sini aku mixer kembali sampai benar-benar adonannya tuh mengembang, warnanya putih pucat dan teksturnya kental dan berjejak. Setelah di mixer selama kurang lebih 8 menitan, teksturnya tuh benar-benar halus, mengkilap, kental, dan berjejak. Dan kalau udah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan dengan 90 gram butter. Dan butternya ini udah aku lelehkan dengan cara ditim. Saat dituang ke dalam adonan, pastikan kondisi butter sudah hangat-hangat kuku hampir dingin ya. Jadi jangan dimasukkan dalam kondisi butter masih sangat panas. Aduk balik adonan perlahan-lahan aja dengan menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata dan jangan sampai ada butter yang masih mengendap di dasar adonan. Setelah dipastikan rata, teksturnya tuh memang gak sekental sebelumnya, tapi ini masih cukup kental, berjejak, dan sangat licin ya. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Di sini aku pakai loyang dengan ukuran 22 x 22, tingginya kurang lebih 3 cm. Hentak-hentakan loyang beberapa kali, kurang lebih 3 kalian, kemudian kita ratakan dengan tusuk sate. Ini tujuannya supaya tekstur atau pori-pori dari cake-nya nanti kecil-kecil dan halus. Adonan ini udah siap untuk kita panggang ya, tapi sebelumnya jangan lupa panaskan oven selama kurang lebih 5-10 menitan supaya suhunya stabil. Masukkan adonan, seharusnya ini di rak tengah aja ya teman-teman, tapi karena aku tadi lupa, jadi aku taruhnya di rak paling bawah. Matikan fungsi kipas, atur suhu di 180 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai matang. Sepengalamanku, kalau misalnya kita lagi panggang cake potong seperti ini di rak paling bawah, biasanya bagian pinggirannya itu akan lebih berkulit dan akan lebih kecoklatan. Dan kalau kita letakkan di rak tengah, hasilnya tuh bakalan lebih mulus, lebih cantik, dan lebih lembut. Setiap jenis kue atau bolu memang penanganannya berbeda ya. Jadi kalau misalnya tutorial aku diletakkan di rak tengah, sebaiknya teman-teman letakkan di rak tengah. Dan kalau tutorialnya disuruh di rak bawah, letakkan aja di rak bawah. Nah, ini udah sekitar 30 menitan aku panggang, langsung aja kita keluarkan dari oven. Hentakkan sebentar seperti ini untuk mengurangi uap panas dan supaya cake-nya nggak menyusut berlebihan. Sisir bagian pinggirannya supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Setelah disisir, letakkan kulit rak di atasnya, kemudian kita balik perlahan-lahan aja. Angkat loyang perlahan-lahan, kemudian kita ambil baking papernya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan, tekstur dari cake-nya benar-benar super lembut dan empuk banget. Seperti yang aku bilang tadi, karena kita panggangnya di rak paling bawah, jadi bagian dasarnya dan bagian pinggirannya sedikit kecoklatan. Diamkan beberapa saat sampai cake-nya benar-benar dingin, baru kita potong-potong menjadi 4 bagian. Per bagiannya lebarnya kurang lebih 5,5 cm. Pas aku lagi potong aja, ini cake-nya benar-benar berasa lembut banget. Potongnya wajib banget saat kondisinya udah benar-benar dingin supaya hasil potongannya lebih rapi. Di sini aku bagi menjadi 4 bagian karena aku mau bikin 4 varian rasa yang berbeda. Varian rasa yang pertama ini adalah rasa lotus,
Krimnya ini dari whipped cream, jadi aku bikin dulu whipped creamnya kurang lebih 200 ml dulu. Aku pakai whipped cream cair yang non dairy. Aku mixer sampai menjadi creamy, kemudian aku ambil sebagian, terus aku tambahin dengan selai lotus. Terus di atasnya untuk topping, aku tambahkan lagi biskuit lotus yang udah aku hancurkan dengan mini chopper. Ini tuh enak banget dan salah satu favoritku karena teksturnya lembut, terus ada crunchy-crunchy dari biskuit lotusnya. Nah, sisa dari whipped cream cair tadi, ini aku ambil sebagian lagi untuk varian rasa yang kedua yaitu keju. Aku olesin aja sebagiannya di atas cake. Nah, kalau udah rapi, selanjutnya kita taburi dengan keju cheddar parut. Kalau yang keju ini adalah favorit anak-anakku karena dia rasanya itu perpaduan manis, gurih, dan ini cocok banget buat bekal sekolah anak. Varian rasa yang ketiga, ini aku ambil lagi ya, sisa dari whipped creamnya tadi, aku oles merata. Oh ya, di sini aku pakai whipped cream cair yang non dairy supaya lebih tahan lama di suhu ruang ya teman-teman. Karena kalau kita pakai yang dairy itu akan cepat leleh. Varian rasa yang ketiga ini aku tambahkan dengan kacang nougat dan ini juga enak banget karena ada tekstur kriuk-kriuk dari nougatnya. Dan varian yang terakhir adalah varian coklat. Ini adalah campuran whipped cream yang aku tambahkan dengan selai coklat. Aku aduk-aduk sampai rata, kemudian aku oleskan di atas cake. Untuk toppingnya sendiri aku tambahkan coklat flake atau teman-teman bisa pakai meses. Nah, ini dia 4 varian rasa cake potong yaitu lotus, keju, nougat, dan juga coklat. Aku suka banget sama resep cake potong kali ini karena teksturnya itu bener-bener lembut banget, warnanya kuning keemasan, pori-porinya super kecil-kecil dan halus. Nah, ini kita akan coba lihat tekstur bagian dalamnya. Kalau dari potongannya aja, ini udah berasa super lembut banget. Nih, lihat ya, pori-porinya bener-bener kecil-kecil, halus, dan teksturnya ini empuk, lembut banget. Cake potong ini tuh aku udah sering bikin ya, karena cara buatnya tuh gampang, praktis, dan cepet. Terus bahan-bahannya juga mudah banget didapat, apalagi teksturnya ini super lembut, rasanya juga enak banget. Manisnya tipis, rasa susunya juga berasa. Yang lotus ini varian favoritku karena basic dari cake-nya sendiri kan manis tipis ya teman-teman. Jadi kalau dipadukan dengan krim lotus, terus ada taburan dari biskuit lotusnya yang crunchy, ini tambah enak banget. Pas dimakan, teksturnya tuh langsung lembut, krimnya lumer banget. Jadi krimnya itu rasa lotusnya tuh berasa, milky, creamy juga. Ditambah kriuk-kriuk dari si biskuit lotusnya, ini asli pas dan cocok banget. Nah, ini pas dibelanja teksturnya kelihatan ya, empuk, lembut banget, mirip banget kayak sifon. Lanjut aku mau coba yang rasa keju, ini juga enak banget, perpaduan manis tipis, creamy dari krimnya, terus gurih dari kejunya, bener-bener perfect dan balance banget. Ini tuh kesukaan anakku, jadi kalau misalnya dia sekolah, mintanya tuh dibawain sama cake yang rasa keju ini. Cake potong kayak gini tuh cocok banget disajikan saat arisan atau buat isian snack box juga cocok banget buat bekal sekolah anak, buat bekal suami. Mau buat hantaran juga bisa karena tampilannya tuh bakalan cantik banget kalau dikasih topping kayak gini. Buat oleh-oleh ke keluarga atau ke mertua ini pastinya cocok banget. Aku tuh kalau bikin cake potong sukanya dikasih varian rasa yang berbeda-beda supaya kita tuh nggak bosen gitu loh teman-teman makannya. Ini contoh kalau misalnya mau buat hantaran atau oleh-oleh ya, bisa dimasukkan ke box seperti ini. Ini juga sangat layak buat dijual, tinggal ditutup, terus ditambahkan stiker nama jualan teman-teman masing-masing supaya lebih menarik. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.